Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Flaviana Tili, dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk materi fisika terapan: 1. Besaran dan satuan. 2. Vektor. 3. Gerak, terdiri dari gerak lurus dan gerak lurus beraturan, gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak parabola, serta hidrostatika. Besaran dan satuan. Satuan dan pengukuran. Di mana dalam sistem internasional terdapat 7 buah besaran satuan berdimensi dan 2 buah tambahan yang tidak berdimensi. Besaran dasar terdiri dari panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, termodinamika, jumlah zat, intensitas cahaya. Macam-macam alat ukur terdiri dari mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup, neraca atau timbangan, stopwatch, termometer, hygrometer, hidrometer, dan sebagainya. Gambar untuk alat ukur dapat dilihat seperti mistar, neraca atau timbangan seperti gambar berikut ini. Vektor. Pengertian dari vektor adalah besaran-besaran fisis yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan skalar adalah besaran-besaran fisis yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contoh vektor A dan B. Operasi aljabar vektor secara grafis dan analisis. Untuk cara segitiga dan jajaran genjang itu adalah secara grafis. Penjelasannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sedangkan untuk analisis, penjabaran rumus-rumusnya dapat diterangkan melalui gambar berikut ini. Hasil secara analisis yaitu cara segitiga dan jajaran genjang hasilnya sama. Perbedaannya hanya pada sudut antara vektor A dan vektor B. Penguraian vektor arah sumbu X dan sumbu Y, di mana penguraian vektor arah sumbu X dan sumbu Y masing-masing gaya itu diuraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya itu sama dengan 0. Dapat dilihat pada contoh berikut ini. Yang dicari adalah tegangan tali yang terletak pada balok kayu. Untuk pembahasan, berarti kita harus mencari keseimbangan tegangan tali di titik A itu harus sama dengan 0. Dengan penjabaran berikut ini didapatlah tegangan tali adalah 1200 Newton. Contoh yang kedua dapat dilihat sebagai berikut. Kalau dilihat di sini, tegangan tali 1, tegangan tali 2 itu adalah mengapit sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi dapat disimpulkan bahwa tegangan tali 1 dan tegangan tali 2 hasilnya sama. Jadi penguraiannya hanya dilakukan terhadap sumbu X. Gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Terdiri dari gerak lurus beraturan, gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, gerak jatuh, dan gerak parabola. Gerak lurus adalah benda yang bergerak pada lintasan lurus. Misalkan mobil bergerak dari titik A ke B, dari B ke C, dan dari C ke D, di mana jaraknya adalah A, B, C, dan D. Perpindahannya adalah dari titik A ke titik D. Kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi benda dibagi dengan waktu tempuh. Kelajuan rata-rata adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Gerak lurus beraturan.
Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas mempunyai kecepatan awal. Benda akan mengalami perlambatan jika semakin meninggi. Pada ketinggian yang maksimum benda akan berhenti sesaat dan akan jatuh kembali, di mana kecepatan akhirnya itu adalah sama dengan 0. Untuk gerak vertikal ke atas, rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mencapai Hmax sama dengan kecepatan awal dibagi gravitasi. Sedangkan H maksimum adalah kecepatan awal kuadrat dibagi dengan 2 kali gaya gravitasi. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kelajuan awal atau tanpa kecepatan awal. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah satu bentuk gerak lurus berubah beraturan. Sesuai dengan namanya, gerak vertikal ke bawah bermula dari posisi awal pada ketinggian tertentu menuju titik terendah atau permukaan tanah, di mana gerak vertikal ke bawah kecepatan awal tidak sama dengan 0. Rumus gerak vertikal ke bawah dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal, di mana sudutnya berbentuk alfa dengan kecepatan awal adalah V0. Pada gerak parabola akan terdapat tinggi maksimum dan jarak terjauh. Rumus untuk gerak parabola dapat dilihat pada gambar berikut ini. Contoh soal, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per detik dan sudut 30 derajat. Yang ditanya adalah tinggi maksimum yang dicapai. Dari rumus sebelumnya dapat dicari tinggi maksimum itu adalah V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 gaya gravitasi. Didapat hasil tinggi maksimum ialah 45 meter. Hidrostatika. Hidrostatika adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan merupakan sub bidang kajian mekanika fluida. Untuk hidrostatika membahas tentang bendungan. Pembahasan bendungan ini adalah tekanan air terhadap dinding bendung. Seperti gambar berikut, ada bendung berbentuk persegi, kemudian terjadilah tekanan terhadap dinding bendung. Tekanan air terhadap dinding bendung persegi tadi itu berbentuk segitiga. Dari atas ke bawah tekanan airnya semakin besar. Untuk soal tadi kita cari dulu adalah tekanan dinding bendung akibat air, di mana ru air itu 1000 kg per meter pangkat 3, gaya gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat, sehingga didapatlah momen akibat air. Dilanjutkan lagi menghitung dimensi bendung. Dimensi bendung karena berbentuk persegi, berarti dicari luasan bendung, volume bendung, titik berat bendung, sehingga dapat dicari momen bendung. Setelah didapat angkanya, kita cek kembali apakah momen bendung itu aman atau tidak terhadap momen air. Momen bendung lebih besar dari momen air kalau hasilnya lebih besar dari momen air. Ini dikatakan adalah bendung dalam kondisi aman. Untuk contoh kedua, bendung berbentuk trapesium, berarti tekanan air terhadap dinding bendung sebagai berikut. Untuk akibat air, hitungannya sama dengan soal nomor 1 tadi, karena sama-sama berbentuk segitiga. Sedangkan untuk bendung karena berbentuk trapesium, berarti kita harus mencari luasan bentuk trapesium, atau saudara bisa memilah menjadi 2. Yang satu berbentuk segitiga, yang satunya lagi berbentuk persegi panjang. Masing-masing nanti dapat luasan 1 dan luasan 2, volume 1 dan volume 2. Dari perhitungan tadi didapatlah momen bendung. W1 dikalikan X1 titik beratnya dan W2 dikalikan X2 titik berat.
didapatlah momen bendung itu lebih besar dari momen air. Di sini dikatakan bahwa bendung dikatakan aman. Demikianlah untuk fisika terapan jurusan teknik sipil. Untuk penjelasan berikutnya yang lebih detail nanti akan dibahas setelah bisa tatap muka atau via Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.